Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Dita Ayumayasari. Saya adalah salah satu dosen di program studi Teknik Biomedis Fakultas Teknik Universitas Dian Nuswantoro Semarang. Video ini merupakan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi di bidang pengajaran yang saya buat sebagai prasyarat dalam mengikuti sertifikasi dosen di tahun 2022. Video ini merupakan paparan, ya, memberikan paparan terkait dengan mata kuliah yang saya ampu yang berjudul Pengantar Teknik Biomedis. Pada video ini saya akan menjelaskan terkait dengan 3 hal. Yang pertama adalah delivery atau penyampaian perkuliahan, kemudian terkait dengan interaksi antar dosen dan mahasiswa, kemudian yang ketiga adalah asesmen terkait dengan penilaian. Pada delivery mencakup deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, sistem pembelajaran, dan materi. Kemudian untuk interaksi sendiri terdiri dari metode pembelajaran dan LMS Kulino. Dan yang terakhir ada assessment meliputi sistem penilaian dan bentuk pembelajaran. Di akhir paparan akan ada video pembelajaran terkait dengan mata kuliah pengantar teknik biomedis. Hal pertama yang ingin saya sampaikan adalah terkait dengan identitas mata kuliah. Mata kuliah pengantar teknik biomedis memiliki kode E132105. Mata kuliah ini terdiri dari 2 SKS yang full teori. Dan mata kuliah ini tidak ada mata kuliah prasyarat sebelumnya. Jadi mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib yang harus diambil semua mahasiswa teknik biomedis di semester 1. Kemudian terkait dengan deskripsi mata kuliah, untuk pengantar teknik biomedis berfokus pada pengenalan tentang berbagai macam bidang keilmuan yang berkaitan dengan keilmuan teknik biomedis. Mengingat program studi teknik biomedis merupakan program studi yang multidisiplin sehingga banyak bidang keilmuan yang tercakup di dalamnya. Kemudian yang kedua, mata kuliah ini mempelajari penerapan prinsip-prinsip fundamental khususnya terkait dengan biomekanika, biolistrik, biomaterial, instrumentasi biomedis, dan pemodelan biomedis. Untuk capaian pembelajaran pada mata kuliah ini dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah capaian pembelajaran prodi, dan yang kedua adalah capaian pembelajaran untuk mata kuliah ini sendiri. Untuk capaian pembelajaran prodi terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama sikap, yaitu menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri. Kemudian untuk aspek pengetahuan, ada menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem alat kesehatan. Untuk keterampilan khusus, mahasiswa diharapkan mampu untuk menerapkan matematika, sains, dan prinsip rekayasa untuk menyelesaikan masalah rekayasa yang kompleks. Untuk keterampilan umumnya sendiri, mahasiswa diharapkan mampu mengidentifikasi, memformulasikan, dan menganalisis masalah rekayasa kompleks pada sistem terintegrasi berdasarkan pendekatan analitik, komputasional, ataupun eksperimental. Sedangkan untuk capaian mata kuliah pengantar teknik biomedis, mahasiswa akan mampu menguraikan prinsip-prinsip fundamental, analisis, dan prosedur pemodelan dalam merancang suatu alat kesehatan. Untuk sistem pembelajaran pada mata kuliah pengantar teknik biomedis terdiri dari 16 kali pertemuan, di mana 14 kali adalah tatap muka di kelas, kemudian 2 kali ujian. Jadi untuk pertemuan ke-8
itu untuk ujian tengah semester, dan untuk pertemuan ke-16 adalah untuk ujian akhir semester. Adapun beban waktu pembelajaran, ya, dikarenakan mata kuliah ini tersusun atau terdiri dari 2 SKS, maka beban waktunya adalah 2 kali 60 tatap muka terjadwal yang dilakukan di dalam kelas, kemudian 2 kali 50 menit belajar mandiri, 2 kali 60 menit kegiatan akademik terstruktur, ujian tengah semester yang dilaksanakan setelah pertemuan ke-7, dan ujian akhir semester yang dilaksanakan setelah pertemuan ke-13. Untuk materi yang akan diberikan pada mata kuliah pengantar teknik biomedis ini ada 11 materi. Yang pertama adalah pengenalan teknik biomedis. Jadi, untuk materi yang pertama, mahasiswa diberi pemahaman terkait apa itu program studi biomedis, apa itu multidisiplin yang ada di dalam teknik biomedis, sehingga mahasiswa mampu mendefinisikan apa itu keilmuan teknik biomedis secara komprehensif. Berikutnya ada pengenalan biomekanika. Pada materi ini menjelaskan terkait dengan prinsip-prinsip mekanik yang ada di dalam tubuh manusia. Tujuannya adalah mahasiswa mampu memahami dasar-dasar mekanik atau sistem gerak yang ada di tubuh manusia sehingga mampu mengaplikasikannya dalam mendesain suatu alat, baik itu alat bantu ataupun alat rehabilitasi. Kemudian ada terkait dengan pengenalan biotransportasi, yaitu terkait dengan fenomena transportasi atau perpindahan yang ada di dalam tubuh manusia, baik itu perpindahan fluida, perpindahan energi, dan perpindahan kimiawi atau ion ataupun molekul. Kemudian ada pengenalan biolistrik atau fenomena kelistrikan yang ada di tubuh manusia. Selanjutnya, untuk materi yang kelima, ada pengenalan biomaterial, yaitu terkait dengan macam-macam material yang memiliki sifat biokompatibilitas sehingga dapat berinteraksi dengan tubuh manusia. Ya. Untuk materi selanjutnya, ada pengenalan sinyal biomedis terkait dengan berbagai macam sinyal yang dihasilkan oleh tubuh manusia, baik itu sinyal listrik ataupun sinyal mekanik. Ya. Kemudian ada pengenalan terkait dengan sensor biomedis. Ini terkait dengan sensor-sensor yang banyak digunakan di alat-alat kesehatan. Ya. Berikutnya ada pengenalan instrumentasi, menjelaskan terkait prinsip dasar instrumentasi biomedis, macam-macam fungsi instrumentasi biomedis, serta diagram blok basicnya. Kemudian untuk materi yang ke-9 ada pengenalan pemodelan fisiologi, yaitu bagaimana kita bisa menganalogikan sistem yang ada di dalam tubuh kita dengan sistem yang lain, seperti halnya sistem kelistrikan atau sistem mekanik, sehingga lebih mudah untuk dipahami dan dipelajari. Kemudian untuk materi ke-10 ada pengenalan optik dan laser. Tujuannya adalah agar mahasiswa memahami prinsip kerja optik dan laser pada alat-alat kesehatan. Dan yang terakhir ada pengenalan citra medis, di mana pada materi yang terakhir ini terkait dengan data DICOM, jadi bagaimana citra medis itu dihasilkan dan bagaimana kita bisa memanfaatkan citra medis secara maksimal. Ya. Nah, selanjutnya terkait dengan interaksi pembelajaran. Jadi pada mata kuliah ini, untuk interaksinya sendiri ada 2 macam. Ya. Yang pertama ada luring, yaitu tatap muka di kelas secara langsung yang berjalan secara sinkronos. Jadi untuk tatap muka di kelas ini terjadwal setiap minggunya. Kemudian ada daring atau asinkronus melalui LMS Kulino. Ya.
Jadi untuk LMS Kulino adalah suatu sistem yang disediakan oleh Universitas Dianuswantoro untuk memberikan materi, ruang diskusi, dan interaksi-interaksi yang lain untuk mahasiswa itu bisa belajar secara mandiri kapanpun di luar jadwal tatap muka yang ada di kelas. Kemudian yang terakhir terkait dengan assessment. Pada assessment, jadi ada sistem penilaian, ada 5 hal, ya, 5 komponen yang akan dinilai. Yang pertama adalah terkait dengan case-based presentation, ya, terkait dengan alat kesehatan dengan berbagai macam fungsinya, yaitu untuk monitoring, diagnostik, terapeutik, rehabilitasi, dan alat bantu. Untuk komponen ini memiliki persentase sebesar 15%. Kemudian komponen diskusi kelompok sebesar 15%, UTS 30%, UAS 30%, dan lain-lain 10%. Lain-lain mencakup dengan kehadiran mahasiswa, keaktifan, ya, serta sikap dari mahasiswa ketika ada di dalam kelas. Itu. Untuk bentuk penilaiannya sendiri ada 3 macam, yaitu tes, non-tes, serta penugasan. Tes sendiri adalah bentuk penilaian melalui tes yang bersifat tertulis seperti UTS dan UAS. Sedangkan non-tes merupakan penilaian terkait dengan interaksi mahasiswa saat mengikuti perkuliahan, serta unsur-unsur yang tidak bisa dinilai dengan tes seperti hanya sikap atau kerajinan. Kemudian yang terakhir adalah penugasan, yang merupakan penilaian melalui penugasan kepada mahasiswa dan menilai dengan menggunakan instrumen rubrik. Dan berikut merupakan skala penilaian yang digunakan pada mata kuliah pengantar teknik biomedis berdasarkan SK Rektor Universitas Dianuswantoro nomor 77 garing KEP garing UDN strip 01 garing VIII garing 2018. Adapun pada skala penilaian ini terdapat 7 macam nilai huruf mulai dari A, AB, B, BC, C, D, dan E, di mana A memiliki bobot nilai 4 yang merupakan kategori istimewa dan E merupakan nilai dengan bobot 0 dan kategori sangat kurang. Mahasiswa dapat dikatakan lulus pada mata kuliah ini apabila memiliki nilai minimal C. Dan berikut merupakan video rekaman dari salah satu pertemuan untuk mata kuliah pengantar teknik biomedis. Sudah terlihat belum? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Oke. Jadi ini pertemuan kedua ya untuk mata kuliah pengantar teknik biomedis, materinya terkait dengan pengantar biomekanika. Nah, jadi kalau pertemuan pertama kemarin kan saya sudah menjelaskan ya, maksudnya bahwa teknik biomedis itu kan multidisiplin. Nah, salah satu di antaranya itu ada ini, biomekanika gitu. Sebelumnya ada yang udah pernah dengar tentang biomekanika atau mekanik? Mungkin berkaitan dengan gerak, Bu. Iya, benar banget, Din. Nah, ini kita pelajari lebih dalam. Jadi yang diharapkan nanti ketika kalian sudah mengikuti kuliah hari ini, itu harapannya nanti kalian bisa untuk menjelaskan komponen-komponen gaya internal, menguraikan gaya-gaya internal yang terjadi, sama memperhitungkan gaya-gaya internal yang terjadi gitu. Jadi kan capaian pembelajaran dari materi ini tuh nanti kalian harapannya itu bisa menerapkan konsep kesetimbangan gitu untuk menghitung gaya-gaya internal yang ada di mekanika tubuh manusia.
Ini yang akan kita pelajari ya. Jadi ada yang pertama ada definisi, kemudian elemennya, terus prinsip-prinsip fundamental, dan yang terakhir kita nanti akan belajar untuk studi kasus. Jadi emang secara basic gitu ya, itu dia penerapan prinsip-prinsip mekanik pada tubuh manusia gitu kan. Nah, mekanik sendiri itu apa gitu kan? Kalau berdasarkan KBBI nih ya, yang di dalam kotak yang di bawah ini, itu dia cabang fisika mengenai gerak dan rehatnya benda. Jadi kenapa suatu benda itu bisa bergerak, kenapa suatu benda itu bisa berhenti. Nah, itu yang dinamakan mekanika gitu ya. Termasuk juga penyebab-penyebabnya gitu. Nah, ini ada beberapa gambaran ya. Ini kalau kalian masih ingat materi materi SMA atau di fisika dasar ya, terkait dengan pesawat sederhana. Ini pointer saya kelihatan kan? Kelihatan ya? Jadi ini, kalau yang kelas pertama, ini titik tumpunya dia berada di tengah-tengah, gitu kan? Kemudian kalau yang kedua, itu yang berada di tengah-tengah, itu pembebanannya, gitu. Kemudian yang di kelas 3, yang di tengah-tengah ini adalah kuasanya, ya. Nah, kalau ini kita aplikasinya di tubuh kita sendiri, gitu. Jadi ada contohnya nih di leher, di tangan, sama di kaki, itu sih. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Atau cukup? Belum ada, Bu. Oke, saya lanjutin ya. Nah, kenapa kita harus belajar biomekanik gitu ya? Jadi utamanya adalah untuk meminimalisir cedera. Oke, Reza, kalau angkat galon atau LPG, posisinya gimana ngangkatnya? Kamu sambil bungkuk atau kayak orang squat gitu, sambil jongkok waktu ngangkat? Untuk posisinya sendiri seperti jongkok begitu, lalu diangkat Seperti terus jongkok. galonnya. Oke, berarti kayak orang lagi squat gitu ya? Iya. Oke. Nah, itu udah benar banget, Gaza. Jadi posisi kayak gitu itu udah benar. Jadi kalau kalian ngangkat galon, LPG atau apapun yang berat, jangan pakai posisi ngebungkuk. Karena itu bahaya ya buat punggung bagian bawah. Gitu. Jadi nanti bisa menyebabkan cedera. Karena apa? Karena nanti dia bisa menyebabkan pembebanan berlebih. Gitu. Tapi kalau kalian posisi squat, nah itu dia pembebanannya masih apa ya, istilahnya masih lebih kecil dibanding kalian posisi bungkuk gitu. Nah, kenapa bisa gitu? Nanti kita bahas, oke? Bentar. Ini pointer saya kelihatan nggak sih? Ini ya. Nah, jadi ini kalau waktu kalian lari gitu ya, pas belok nyepot gitu. Nah, kalau misalnya posisi lututnya dia ini kan agak masuk ke dalam, gitu kan? Kemudian kalau ini kan dia lurus ke depan. Nah, itu pengaruh. Kalau kalian posisinya bengkok ke dalam, itu nanti pembebanan di lututnya itu berlebih gitu. Nah, di lutut itu ada yang namanya ACL, anterior cruciate ligament gitu ya. Jadi dia ligamen yang menghubungkan ini dua tulang ini. Kalau misalnya waktu kalian lari posisinya nggak pas, nah ini nanti pembebanan berlebih, nah ini nanti bisa putus. Gitu. Dan ini yang sering terjadi di pemain sepak bola. Gitu. Nah, kemudian kalau yang berkaitan dengan bidang kita nih, yang teknik biomedis, itu kan kita ada peminatan rehabilitasi medis dan teknologi asistif ya. Ini kaitannya di sini untuk rehabilitasi medis. Jadi untuk orang skoliosis, untuk pembuatan ini ortosis prostesis, kemudian ini juga ada traksi gitu ya. Termasuk juga kalau kalian ada yang pakai ini kawat gigi. Nah, ini terkait dengan elemen-elemen biomekanik gitu ya. Jadi ada yang namanya statik, ada dinamis. Gitu. Kalau statis dia dalam keadaan setimbang ya. Kalau statik, dia itu posisi timbang. Yang dimaksud dengan posisi timbang, kalau dia diam, dia akan diam terus. Gitu. Tapi kalau dia bergerak,
dia akan bergerak dengan kecepatan yang konstan, gitu ya. Nah, karena kecepatannya konstan, makanya di sini tidak ada yang namanya percepatan atau percepatannya sama dengan 0. Kemudian ini ada dinamik. Kalau dinamik berarti dia tidak dalam posisi setimbang. Dalam artian tidak dalam posisi setimbang, dia itu ada perubahan percepatan, gitu ya. Contoh gampangnya kalau misalnya kalian sedang motoran terus mau berhenti atau baru mau jalan gitu. Jadi dari posisi diem ke jalan itu kan yang tadinya berhenti dia bergerak, berarti kan dia ada perubahan kecepatan. Atau kalian udah ngebut kena lampu merah gitu. Ya itu kan berarti kalian ngerem waktu dari posisi kenceng sampai berhenti, dia kan ada perubahan percepatan ya, dia mengalami perlambatan. Nah, itu yang disebut dengan dinamik gitu. Kemudian ada istilah kinetik dan kinematika gitu ya. Jadi kalau kinetik itu kaitannya adalah penyebab suatu gerakan itu terjadi. Jadi ada torsi. Torsi itu berarti dia yang menyebabkan suatu benda itu dia bisa bergerak berputar gitu kan. Kemudian ada gravitasi gitu ya. Karena kita tinggal di bumi berarti pasti ada yang namanya pengaruh gravitasi bumi. Kemudian ada friksi. Friksi itu dia gaya gesek gitu ya, yang menyebabkan suatu benda itu bisa berhenti. Jadi kayak misalnya rem motor, kenapa dia rodanya bisa berhenti itu karena adanya gaya gesek. Terus ada yang namanya kinematika. Kalau kinematika itu pengaruh dari adanya gaya yang bekerja pada suatu sistem gitu ya. Jadi adanya perpindahan, kecepatan, percepatan gitu. Nah, ini prinsip-prinsip biomekanika. Jadi pada dasarnya ini ada 3 hukum Newton yang akan kita gunakan terus-menerus gitu ya. Basicnya cuman ini aja sebenarnya. Cuman yang bikin kelihatan susah itu karena penerapannya bergantung pada kasusnya gitu. Jadi yang pertama ini ada hukum Newton 1, hukum 1 Newton gitu ya. Kemudian hukum 2 Newton dan yang terakhir ada hukum 3 Newton. Ini macam-macam gaya gitu ya. Jadi yang pertama adalah gaya berat gitu ya. Ada yang tahu nggak gaya berat itu apa? Gaya yang dipengaruhi oleh massa suatu benda. Ada lagi selain dipengaruhi massa, dipengaruhi apa lagi? Atau cukup massa Gaya aja? gravitasi. Oh iya, benar banget. Jadi emang yang namanya gaya berat kalau dilihat dari rumusnya itu hanya dipengaruhi oleh massa dan gravitasi gitu. Kemudian ada yang namanya gaya normal. Kalau gaya normal itu gaya yang dibentuk ketika suatu benda itu kontak dengan suatu permukaan. Misalnya ini ada benda di lantai. Maka dia akan membentuk yang namanya gaya normal. Dia posisinya tegak lurus dengan ini permukaannya. Jadi kalau misalnya dia posisinya miring gini, bendanya di sini, maka Fn-nya kemana? Ke bawah. Serong ke kanan. Serong ke kanan gini ya. Iya. Ya. Nah ya, jadi dia tegak lurus gini. Termasuk juga kalau misalnya posisinya gini, maka dia Fn-nya ini ke kiri, serong ke kiri, gitu ya. Kemudian yang terakhir ada gaya gesek. Nah, kalau gaya gesek ini dia berlawanan dengan arah gerakannya. Jadi misalnya saya punya benda, gitu kan, saya dorong ke kanan, maka dia akan mengalami gaya gesek dengan lantainya ke arah kiri, gitu. Jadi ini kalau ini F-nya saya dorong ke sana, maka friksinya ke sini, gitu. Termasuk juga misalnya saya dorong ke kiri, dia ke ini, dia gaya geseknya ke kanan, gitu ya. Sampai sini bisa dipahami ya? Bentar. Bisa, Bu. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini untuk contoh kasus ya. Jadi kan misalnya contoh kasus kayak gini. Ini kan orang pegang benda, gitu kan. Nah, tahapan pertama yang harus dilakukan adalah kalian analisis gaya-gaya apa aja yang terjadi. Ini ada FA, ada FB, kemudian ini ada FC. Nah, ini ada W, kemudian ini ada untuk beban bolanya. Kalian buat diagram bebasnya. Berarti kan yang sumbu X ini ya.
Saya ulang di sini deh. Ini ya, ini sumbu X gitu kan. Nah, ini ada FA ke bawah, terus ini ada FC, terus ini ke sini ada FB, terus ini ke sini ada W untuk lengannya, kemudian di sini ada WB. Ketika kalian menemukan suatu gaya yang arahnya dia tegak lurus dengan sumbu X atau sumbu Y, gitu, maka harus kalian proyeksikan. Ini diproyeksikan ke sumbu Y, jadi FBY. Kemudian ini diproyeksikan ke sumbu X, jadi FBX. Gitu. Bisa dipahami ya? Masuk ke persamaan tadi, hukum Newton. Jadi, sigma Fx sama dengan 0, sigma Fy sama dengan 0, dan sigma torsi sama dengan 0. X kan berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu X, gitu kan? Berarti ada apa aja? FBX, Bu. FBX, terus? FBX, terus Sama apa FJ. lagi? Sama? FJ. FC, ya benar. Nah, untuk tandanya sendiri, positif negatifnya? FBX-nya positif, FJ-nya minus. Oke, benar ya. Jadi kenapa dia minus? Karena dia arahnya ke kiri gitu. Nah, kemudian apa lagi berarti? Sigma Fy sama dengan 0. Berarti gaya-gaya yang bekerja pada sumbu Y gitu kan. Berarti ada min FA, ada FBY, ada W sama WB. Nih, gitu kan. Nah, sekarang ada yang tahu nggak FBY sama FBX itu apa berarti? FBX-nya yang pakai cos. FB cos 75. FB cos 75. Gini. Terus yang FBY sin. FB sin 75. FB sin 75. Ya, benar ya. Nah, jadi nanti dari uraian ini bisa kita tentukan untuk FB itu nanti berapa, seperti itu. Sigma torsi sama dengan 0. Nah, torsi sendiri itu kan maknanya F dikali S, gitu kan? Jadi gaya dikali dengan jarak. Nah, titik tumpu yang digunakan itu adalah titik tumpu ini. Berarti gayanya nanti ada FA dikali 2, ini kan jaraknya. Kemudian W dikali dengan jarak P sampai O, ini berapa? Gitu kan? WB dikali dengan jarak sampai titik O sini. Nanti kita bisa dapat FB-nya ini berapa. Bisa dipahamin ya? Ini ada latihan soal, jadi nanti kalian bentuk kelompok, terus nanti ini coba didiskusikan dengan kelompoknya, kemudian nanti dikerjakan, gitu ya. Nanti minggu depan kalian presentasikan gitu ya. Jadi dijelasin juga ke kelompok yang lain biar sama-sama paham gitu. Oke, karena waktunya udah habis, jadi pada dasarnya biomekanika itu adalah penerapan dari prinsip-prinsip mekanik untuk tubuh manusia gitu. Fungsinya apa? Fungsinya untuk meminimalisir terjadinya cedera. Bisa juga untuk rehabilitasi medis gitu. Nah, kemudian untuk analisis biomekanika sendiri atau perhitungannya itu ada 3 tahapan ya. Yang pertama kalian uraikan dulu gaya-gaya apa aja yang bekerja terhadap sumbu X dan sumbu Y, gitu kan. Kemudian kalian buat diagram bebasnya. Kemudian yang terakhir ya dihitung aja biasa, gitu, sesuai dengan hukum Newton seperti itu. Terima kasih ya atas perhatiannya. Tetap jaga kesehatan ya semuanya. Bu Dita, terima kasih banyak, Bu. Ada yang mau ditanya? Terima kasih, Bu Dita. Kalau misalnya untuk tugas, kalau ada yang mau ditanya, langsung itu aja ya, WA aja. Gitu. Saya Baik, Bu, ya. siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.